Perkenalkan, nama saya Rasi Alseno dengan NIM 0211 282429 127. Nama saya Muhammad Des Yosin Nadin dengan NIM 020111282911. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i Sir Putra dengan NIM 020111382429 347. Saya Eriko yang pertama dengan NIM 020111282429 301. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang kejahatan, penyebab kejahatan, dan cara bagaimana untuk menghadapinya dan menanggulanginya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sebuah tindak kejahatan itu akan terjadi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian untuk menanggulangi tindak-tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Aduh, lucu banget ini video. Anjir. Gue diambil lagi. Mana ini HP gue diambil lagi. Boleh siapa gue mau ngabarin. Jadi tindakan tersebut adalah tindakan kejahatan yang dimana melanggar hukum dan juga merugikan orang lain. Nah, jadi teman-teman benar dari kata Iman tadi bahwa tindakan Eriko mengambil HP Jose tadi merupakan salah satu tindakan kejahatan. Dikarenakan kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu kejahatan. Jadi kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan merugikan orang lain. Contohnya yang seperti kita lihat tadi adalah seseorang yang mengambil atau memaksa barang benda dari orang lain, yaitu menjamret HP. Nah, ada lagi selain kasus yang pertama tadi, seperti selain menjamret, ada yaitu yang pertama penipuan, penganiayaan, perampokan, dan kejahatan cyber atau kejahatan digital. Nah, jadi pada intinya kejahatan dapat menyebabkan kerugian materi maupun kerugian psikologis bagi korban. Nah kawan-kawan, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar norma hukum dan dapat merugikan orang lain. Penjelasan tersebut atau mengenai tersebut berangkat dari pemikiran dari Bonger yang mana mengkorelasikan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Kemudian Edwin H. Sutherland juga menjelaskan bahwa kejahatan adalah bentuk perilaku yang dipelajari dari lingkungan sekitar, yang dimana lingkungan sekitar berpengaruh dengan bagaimana seorang manusia menangkap sesuatu yang seadanya dan senormalnya. Jadi tindakan jahat itu bisa dipelajari jika kita hidup di lingkungan yang memang memiliki tingkat kriminal yang tinggi. Nah, benar sekali apa kata Eriko tadi. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan penyebab kejahatan itu dapat berasal dari faktor internal. Contohnya adalah lemahnya moral, emosi yang tidak terkendali, dan penyalahgunaan narkoba. Jadi faktor-faktor tersebut dapat mengaruhi seorang individu untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Contohnya adalah kesulitan ekonomi, lingkungan pergaulan yang buruk, dan kurangnya pengawasan keluarga. Lingkungan yang tidak sehat dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Berikut beberapa tips untuk mencegah adanya perbuatan kejahatan dan menanggulangi kejahatan. Nah, dengan kita waspada terhadap lingkungan seperti video tadi, kita dapat meminimalisir seseorang untuk berbuat tindakan kejahatan kepada kita dengan cara waspada dengan lingkungan sekitar. Dengan seperti video tadi, Jose ngeh bahwa ada seseorang yang mencurigakan yang ingin mengambil HP-nya. Jadi dengan dia waspada, kejahatan dapat ditanggulangi sebelum kejahatan itu terjadi. Kemudian cara untuk menanggulangi kejahatan yang selanjutnya adalah jangan mudah percaya dengan orang asing. Ketika kita bertemu dengan orang asing, tidak ada salahnya kita untuk skeptis dan mencurigai untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang terjadi. Tetapi skeptis dan mencurigai itu sebatas wajarnya, jangan sampai menuduh sampai merugikan orang tersebut jika tidak terbukti melakukan tindak kejahatan. Woi, lu mau ngambil HP gua ya? Kagak bang. Bang, ini gua titip HP gua sebentar ya, soalnya gua mau pergi dulu bentar. Boleh ya? Ya boleh, aman. Gua dapat HP nih, bisa gua jual kali ya. Kabur ah. Nah, dua SIM tadi
itu merupakan tindakan salah. Karena yang pertama tadi, seseorang tersebut terlalu skeptis dengan orang yang dia lihat tadi, sehingga kita cenderung memfitnah. Oke. Dan yang kedua, orang tersebut tidak terlalu skeptis, tapi dia terlalu polos dan terlalu percaya kepada orang lain atau orang asing dengan langsung menitipkan barang berharganya berupa handphone. Nah, dengan dua adegan tersebut kita sudah tahu bagaimana kita bisa menghindari tindakan kejahatan tersebut dapat dilakukan. Yang ketiga, cara yang bisa dapat dilakukan adalah dengan cara menghindari memamerkan barang-barang berharga yang kita miliki kepada orang lain. Bagus juga ini jam, baru beli gua. Oh, masa sih? Ini jam memang mahal ya? Berapa emang harganya? Wih, mahal nih cu, 500.000. Wah, gila. Jamnya si Imam tadi harganya 500.000. Gua, jam tangan gua cuma harga 10.000 anjir. Apa gua ambil aja kali ya jam tangannya si Imam ya? Wah, udah mau habis waktu zuhur ini. Gua nitip jam tangan gua bentar ya. Weh, boleh. Ya, oke. Gua mau sholat dulu bentar. Oke. Wah, aduh untung nih gua bisa dapat jam 500.000. Wah, udahlah gua ambil aja lah, mampus. Wah, ini orang pada kemana ya? Jam gua diambilin nih. Gila. Akhirnya gua dapet juga itu jam. Nah, jadi dari scene tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memamerkan barang yang kita miliki kepada orang lain itu bisa meningkatkan risiko kejahatan. Dikarenakan kita sebagai suatu individu seharusnya tidak memamerkan barang-barang kita agar tidak memancing orang lain untuk berbuat tindak kejahatan dengan cara memasang sandi kepada HP yang kita miliki, sehingga pencuri tidak bisa membuka HP yang ia curi. Kenapa data pribadi tidak boleh disebarluaskan? Karena data pribadi merupakan hak privasi setiap orang, di mana orang itu harus menjaga datanya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian, penipuan, hingga bisa diajukan untuk pinjol. Selain itu, perlindungan data pribadi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mana telah diatur dalam hukum agar setiap orang merasa aman dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi sangat penting untuk mencegah kerugian serta melindungi keamanan dan kenyamanan individu. Gak bisa jual lagi. Katasannya apa ya? Laporkan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan kepada pihak yang berwajib. Melaporkan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan kepada pihak berwajib berarti memberitahukan kejadian tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar pelaku dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya laporan, polisi dapat menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan memberikan perlindungan kepada korban maupun masyarakat. Tindakan ini penting dikarenakan membantu mencegah kejahatan berulang, menjaga keamanan lingkungan, dan menegakkan keadilan. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya tidak diam jika mengetahui adanya tindak kriminal, melainkan segera melaporkan dengan informasi yang jujur dan jelas. Pak, ini saya kehilangan barang. Ini berkas-berkasnya sudah saya siapin, bukti-bukti. Akan kami proses. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita sudah tonton tadi ya, pada intinya kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa jadi terjadi gara-gara faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, kita harap kita dapat belajar dari video yang sudah kita buat bersama agar teman-teman bisa terhindar dari
kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Panjang.